Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta sejarah, kita ketemu lagi dengan sejarah peminatan. Kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Dalam menjalankan sebuah penelitian sejarah, tentunya seorang sejarawan tidak bisa sembarangan menentukan sumber atau memetakan hasil pengamatannya. Lebih jelasnya, ayo kita menyimak penjelasan berikut. Sebelum kita membahas tentang langkah-langkah penelitian sejarah, ada baiknya kita membahas dulu tentang peranan penelitian sejarah. Sejarah adalah sebuah pengetahuan tentang proses rekonstruksi masa lampau. Untuk dapat merekonstruksi masa lampau menjadi sebuah karya ilmiah, diperlukan sebuah cara atau metode langkah-langkah penelitian ilmiah. Penelitian atau riset adalah suatu proses investigasi yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis. Tujuannya untuk menemukan, merevisi fakta-fakta sehingga tercapai pengetahuan yang lebih dalam mengenai peristiwa. Penelitian sejarah adalah proses pengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan pada peristiwa tersebut. Dalam upaya untuk mendapatkan pengetahuan tersebut, maka sejarawan melakukan penelitian secara ilmiah. Kita masuk pada metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis sumber sejarah dan peninggalan masa lampau dalam menghasilkan gambaran yang benar tentang peristiwa. Menurut Kunto Wijoyo, langkah-langkah penelitian sejarah yaitu menentukan topik, heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Metode itu hanyalah alat untuk memperoleh hasil penelitian yang bermutu serta dapat diakui oleh masyarakat. Metodologis merupakan proses atau langkah-langkah di dalam mencari atau menemukan jalan menuju kebenaran sejarah. Menurut Kunto Wijoyo, langkah-langkah penelitian sejarah yang pertama, pemilihan topik, yang kedua, heuristik, selanjutnya, kritik atau verifikasi, dan interpretasi, dan yang terakhir, historiografi. Kita lanjutkan dengan pemilihan topik. Pemilihan topik pada sejarah hendaknya memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, unik. Topik yang dipilih mengundang rasa ingin tahu dan ketertarikan pembaca. Selanjutnya, bernilai. Masalah yang diteliti memiliki arti penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu kesatuan. Unsur-unsur yang menjadi bahan penelitian mempunyai satu kesatuan ide. Lanjut, original. Penelitian yang baru dan tidak plagiat. Selanjutnya, praktis. Data yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sang peneliti. Langkah kedua yaitu heuristik. Heuristik berasal dari kata Yunani heuriskein, artinya menemukan. Heuristik maksudnya adalah tahap untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber berbagai data agar dapat mengetahui segala peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau yang relevan dengan topik atau judul penelitian. Dalam semua penelitian, sumber merupakan acuan pokok materi yang dikaji. Kerja peneliti sama seperti kerja seorang detektif. Ia mengumpulkan bukti untuk mengumpulkan informasi. Berdasarkan cara mendapatkan sumbernya, ada 3 macam yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier.
Langkah ketiga yaitu verifikasi atau kritik. Setelah data terkumpul dan terorganisasi dengan baik, proses berikutnya adalah menguji keaslian dan keabsahan data. Verifikasi dalam sejarah memiliki arti pemeriksaan terhadap kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah. Penelitian terhadap sumber-sumber sejarah menyangkut aspek eksternal dengan internal. Baiklah, kita akan membahas tentang eksternal. Aspek eksternal mempersoalkan apakah sumber sejarah itu asli atau palsu, sehingga sejarawan harus mampu menguji tentang keakuratan dokumen sejarah tersebut. Misalnya, waktu pembuatan dokumen, bahan, atau materi dokumen. Sedangkan aspek internal mempersoalkan apakah isi yang terdapat dalam sumber tersebut dapat memberikan informasi yang diperlukan. Tahap keempat, interpretasi. Interpretasi adalah penafsiran fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Interpretasi dalam sejarah adalah penafsiran terhadap suatu peristiwa, fakta sejarah, dan merangkai suatu fakta dalam kesatuan yang ilmiah. Selanjutnya, penafsiran fakta sejarah harus bersifat logis terhadap keseluruhan konteks peristiwa, sehingga berbagai fakta yang lepas satu sama lainnya dapat dirangkai menjadi satu kesatuan yang bisa diterima. Proses interpretasi juga harus bersifat selektif, sebab tidak mungkin semua fakta dimasukkan ke dalam cerita sejarah, sehingga harus dipilih yang relevan dengan topik dan mendukung kebenaran sejarah. Kelima, historiografi. Historiografi adalah penulisan sejarah dan merupakan tahap terakhir dalam kegiatan penulisan sejarah. Menulis kisah sejarah bukanlah sekedar menyusun dan merangkai kata-kata atau fakta-fakta hasil penelitian, melainkan menyampaikan suatu pemikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan fakta. Untuk itu, menulis sejarah memerlukan kecakapan dan kemahiran. Historiografi merupakan rekaman tentang segala sesuatu yang dicatat sebagai bahan pelajaran tentang perilaku yang baik. Pada tahapan terakhir ini, sejarawan melakukan penyusunan kisah sejarah sesuai dengan norma-norma. Tahapan historiografi yang pertama, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Tetapi perlu diingat, dalam penulisan sejarah, yaitu kita harus memperhatikan kronologi, akurasi, objektivitas, bahasa yang menarik. Terima kasih. Sekian pembahasan kita tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Dan kita akan ketemu lagi dengan materi selanjutnya, yaitu historiografi pada video berikut. Salam Merdeka Belajar.